Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Rizal Vivi dengan NIM 1819102010 dari kelas elektronika daya A akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS yaitu 4 rangkaian. Langsung saja untuk rangkaian yang pertama. Untuk rangkaian yang pertama yaitu penyiarah 3 fase terkendali gelombang penuh. Untuk rangkaian simpelnya sendiri seperti ini. Jadi terdiri dari 6 buah SCR dengan menggunakan sumber 3 fasa tentunya. Nah, kenapa terkendali? Karena yang digunakan kan SCR. Sedangkan kita tahu sendiri untuk SCR itu dapat diatur di gerbangnya, di gate-nya. Nah, ini masing-masingnya nanti kita akan hubungkan ke sini. Yang namanya phase angle controller atau kontrol sudut fasanya. Nah, dari situ kita dapat mengatur penyiarah 3 fase ini. Kemudian kenapa gelombang penuh? Karena tiap fasenya, masing-masing fasenya digunakan sepasang SCR atau 2 buah. Kan kalau yang separuh atau setengah gelombang hanya 1. Seperti itu. Kita langsung saja ke simulasinya. Nah, di sini dapat kita lihat ini kan 6 SCR dengan penggunaan 1, 2, 3 fase. Nah, ini sendiri untuk phase angle controller ini untuk mengontrol masing-masing SCR-nya. Nah, di sini outputnya. Kita coba jalankan ya. Nah, sudah muncul. Kita setting dulu sebentar. Nah, di sini jadi untuk outputnya, kan ini gelombang outputnya di masing-masing fasenya. Prinsip kerja atau cara kerja dari penyiaran 3 fase ini sendiri, kita perlu lakukan analisa di setiap fasenya. Jadi kita pause dulu. Nah, misal kita ambil dari titik awal ke titik perpotongannya di sini. Untuk kita mencari tahu SCR mana yang sedang bekerja yang di bagian atas, maka kita cari gelombang mana yang paling positif saat itu. Nah, kan yang paling positif ini merupakan gelombang yang warna biru yang dimiliki fase ketiga atau kita sebut saja fase C. Maka yang aktif itu SCR yang nomor 5. Kemudian yang selanjutnya fase SCR mana yang akan aktif itu kita lihat dari sini ya, setelah perpotongan yang tadi hingga perpotongan yang selanjutnya kita lihat kita lihat gelombang mana yang memiliki nilai paling negatif. Kan di sini yang paling negatif merupakan nilai yang gelombang yang kuning. Maka SCR yang aktif adalah SCR yang nomor 6 di sini. Jadi begitu seterusnya selanjutnya. Kemudian kita coba ubah sudutnya ya, phase angle-nya. Pause dulu. Pulse width maksud saya, mohon maaf. Jadi lebar pulsanya kita ubah coba 30. Kita coba jalankan.
Jadi saat diubah, kan ini yang warna hijau, yang tadi tidak ada, sekarang kelihatan. Itu terjadi, kan ini milik output. Setelah keluar dari penyara ini, setelah keluar dari SCR, jadi lebar pulsa yang diatur di sini, phase angle control untuk SCR-nya itu akan berpengaruh terhadap bentuk gelombang dan juga sekaligus nilai tegangan output dari penyara 3 fase ini. Kan namanya penyara berarti dari AC ke DC. Mungkin seperti itu untuk penyara 3 fase terkendalinya. Kita mungkin bisa coba satu kali lagi diubah menjadi 80. Kita coba run. Nah tadi, jadi semakin besar itu akan semakin sama. Nah ini dia hasilnya. Sebentar kita ubah lagi ya ke paling yang kecil. 30 misal. Oke, kita run. Ini merupakan hasil keluaran. Jadi saat dikecilkan, saat dibesarkan malah lebih tidak stabil atau mungkin kurang ke DC, kurang mendekati DC. Jadi duty cycle-nya perlu dikecilkan agar nilai keluaran outputnya semakin mendekati nilai DC yang sesungguhnya. Mungkin itu saja untuk penyara 3 fase terkendali. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu buck boost converter. Seperti yang kita tahu, converter sendiri merupakan rangkaian pengubah nilai tegangan dari DC ke DC juga. Nah, untuk buck boost sendiri, ini kan merupakan gabungan dari buck converter dan boost converter. Jadi, nilai tegangan masukannya itu dapat dikecilkan maupun dibesarkan. Untuk rangkaiannya sendiri, komponen yang dibutuhkan yang pertama itu ada saklar, tapi biasanya yang digunakan yaitu MOSFET karena di sini perlu untuk mengatur PWM atau duty cycle-nya. Kemudian yaitu ada induktor, ada dioda, kapasitor, dan terakhir yaitu bebannya itu sendiri. Kemudian kita di sini ada punya rumus teorinya untuk mencari tegangan output berdasarkan duty cycle yang sedang digunakan, yaitu V0 sama dengan D. D di sini duty cycle per 1 min D. Di sini per 1 min D dikali Vs. Vs ini V sumber atau yang sedang digunakan, tegangan yang sedang digunakan. Kita coba lihat di simulasinya. Nah, ini dia rangkaian yang kita akan gunakan. Untuk saklar yang tadi, kita ganti menjadi clock voltage
dan juga transistor with diode switch. Jadi gunanya dua komponen di sini untuk mengatur duty cycle-nya agar nilai tegangan outputnya itu dapat kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk sumbernya sendiri kita gunakan sumber 12 volt. Kita coba jalankan. Maaf, untuk rangkaiannya ada yang terbalik. Kita ubah dulu. Tidak apa-apa, tidak usah, karena paralel, jadi sama. Kita coba run. Kita ubah di yang bebannya saja. Kita ubah di sini aja. Nah, sudah bisa dilihat untuk tegangannya kan emang karena DC bentuk kotak-kotak seperti ini sampling. Kita akan coba untuk mengubah nilai duty cycle-nya. Yang awal ini kan masih 50%. Jadi untuk kotaknya itu separuh on dan separuh off. Kita coba di nilai 30% duty cycle. Nah, akan berubah. Jadi yang on itu, nah ini yang on, sedangkan ini yang off. Yang on itu 30% dari waktu 100%-nya itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita coba ubah lagi ke besar 80. Nah, sebaliknya yang tadi, maka yang besar akan waktu on-nya ketimbang waktu off-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk nilai tegangannya sendiri, kita akan coba lihat. Di sini kan menggunakan sumber 12 volt. Sedangkan untuk duty cycle yang sedang digunakan yaitu 80%. Jadi, menurut rumusnya ini, kan duty cycle-nya 80%, berarti itu 0,08. Bentar. Jadi kan 0,8 per 1 min 0,8 dikali sumbernya, yaitu di sini kan menggunakan 12 volt. 0,8 dibagi 1 kurangi 0,8 yaitu 0,2. Jadi hasilnya di sini ada 4. 4 dikali 12 yaitu 48 volt seharusnya. Maaf, cekat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk buck boost converternya.
Kemudian kita lanjut ke rangkaian yang berikutnya. Bagian berikutnya yaitu ada inverter. Lebih tepatnya inverter catu daya. Mengapa disebut inverter catu daya? Karena tegangan sumber yang digunakan konstan. Di sini kita menggunakan tegangan DC 5 volt untuk sumbernya. Jadi akan tetap terus sama 5 volt. Ini dia untuk simulasinya. Jadi untuk inverter catu daya di sini terdapat 3 buah bagian, yang mana tiap-tiap bagiannya itu memiliki komponen berupa SCR dan dioda. Yang digunakan yaitu 2 buah SCR dan 2 buah dioda di masing-masing bagiannya. Kemudian di sini juga digunakan pengaturan duty cycle untuk SCR-nya. Nah, clock voltage untuk pengaturan dari SCR-nya ini sendiri. Jadi kan tiap bagian tadi ada 2 buah SCR dan 2 buah dioda. Untuk outputnya sendiri ada di masing-masing tengah sini. Nah ini outputnya, ada 3. Kita coba run saja. Untuk inverter sendiri kan pengertiannya mengubah tegangan masukan DC menjadi keluaran AC. Yang mana AC sendiri kan diibaratkan mempunyai siklus sinusoidal ke atas ke bawah. Kita coba lihat hasil gelombangnya. Nah, sudah mulai terlihat. Maaf, belum bersabar. Nah, itu dia. Kita coba setel range-nya lebih ke bawah ya. Karena yang di bawah 3 itu udah kelihatan. Minnya tidak bisa. Oke. Nah, itu dia. Jadi namun walaupun diubah ke AC yang mana memiliki siklus sinusoidal, namun tetap di area positif di atas 0. Nah, kita coba ubah duty cycle-nya. Kan awalnya ini 50, kita ubah menjadi 30 saja. Nah, akan berbeda. Keadaan yang on itu hanya 30% dari 100%. Kita akan coba ubah 80. Nah, akan sebaliknya. Ini yang saat on itu akan lebih banyak. Kita coba lihat 1, 2, 3. Untuk masing-masing bagiannya memiliki bentuk gelombang yang sama, bisa kita lihat di situ. Nah, mungkin untuk rangkaian yang ketiga yaitu inverter catu daya, seperti itu saja. Untuk nilai tegangannya sendiri menggunakan 5 volt. Untuk outputnya itu stabil. Maksud saya bukan stabil, jadi antara 0 hingga 5 volt, naik turun.
tergantung duty cycle yang sedang digunakan. Mungkin itu saja untuk rangkaian yang ketiga, yaitu inverter catur daya. Kemudian kita lanjut untuk rangkaian yang keempat, yaitu cycloconverter 3 fasa ke 3 fasa. Maaf, not responding. Jadi pengertian dari cycloconverter sendiri kan rangkaian yang mengubah tegangan atau listrik AC ke listrik AC juga, namun dengan frekuensi yang berbeda, dan tentunya frekuensinya itu akan di bawah dari frekuensi aslinya. Di sini AC yang digunakan yaitu 3 fase dan diubah juga ke 3 fase. Namun yang berubah di sini bukan 3 fasenya, tapi ke arah frekuensinya. Kita coba lihat dari hasil simulasinya. Kemudian untuk komponennya sendiri digunakan 6 buah SCR masing-masing fasenya. Jadi kan ada 6 yang menghadap ke bawah saat siklus positif dan 6 yang menghadap ke atas saat siklus negatifnya di masing-masing fasenya. Jadi sama kayak rangkaian penyearah tadi, penyearah 3 fase. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu kan untuk siklus positif dan negatifnya. Itu juga berlaku di semua fasenya, masing-masing fase. Jadi di sini digunakan 18 SCR untuk cycloconverter 3 fase. Kita coba di-run saja. Nah, udah mulai berjalan. Ini dia hasilnya. Nah, supaya lebih jelas kita perlihatkan nilai tegangannya saja. Di masing-masing bagian itu sama, di masing-masing 3 fasenya. Kita coba ubah duty cycle-nya jadi 50. Nah, keadaan yang on itu akan berbeda karena kan saat 80 keadaan on itu lebih banyak, sedangkan untuk yang 50 akan lebih sedikit. Kita coba ubah 30. Akan tambah lebih sedikit, jadi perbandingan antara 3 yang on dan yang off itu 30 banding 70, karena duty cycle yang digunakan yaitu 30%. Mungkin itu saja dari rangkaian cycloconverter 3 fase. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.